Belgia sering disebut sebagai medan pertempuran Eropa karena lokasinya yang dianggap strategis di jantung Eropa Barat yang banyak diperebutkan. Sejak abad pertengahan, wilayah Belgia sering menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, dan lokasi banyak pertempuran besar selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebagai jalur penghubung alami antara Eropa Tengah dan Eropa Barat, wilayah Belgia sering menjadi rute pilihan bagi pasukan yang ingin menyerang atau mempertahankan wilayah-wilayah penting. Pada Perang Dunia Pertama, awalnya Belgia memilih netral berdasarkan Perjanjian London 1839, namun karena negaranya sering dijadikan arena pertempuran, memaksa mereka secara tidak langsung terlibat di perperangan tersebut. Saat itu, Belgia tidak mengizinkan wilayahnya menjadi basis Jerman untuk menyerang Prancis. Setelah pengalaman Perang Dunia Pertama, Belgia secara resmi tetap menyatakan netralitasnya sebelum Perang Dunia Kedua. Tetapi netralitas tersebut tidak dapat bertahan ketika Jerman menyerang negara itu pada Mei 1940, yang akhirnya Belgia memilih bergabung dengan sekutu. Negara ini juga merupakan salah satu tempat di mana manifesto komunis ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sejarah Belgia sangat terkait dengan sejarah negara-negara tetangganya, yaitu Belanda, Jerman, Prancis, dan Luxembourg. Dalam sejarahnya, wilayah Belgia modern pernah tergabung ke dalam wilayah yang lebih besar seperti Kekaisaran Karoling. Belgia juga pernah menjadi bagian dari Belanda pada awal abad ke-19. Peristiwa ini terjadi setelah jatuhnya Napoleon pada tahun 1815. Namun penggabungan ini tidak berjalan mulus, karena perbedaan agama, bahasa, ekonomi, dan politik. Belgia kemudian menjadi negara merdeka setelah Revolusi Belgia pada tahun 1830, dengan raja pertamanya yaitu Raja Leopold pertama. Sejak itu, Belgia berkembang menjadi negara industri yang maju, dengan perekonomian yang kuat berkat perdagangan dan manufaktur. Belgia adalah negara kecil di Eropa Barat yang memiliki kehidupan sosial yang kaya dan beragam. Memiliki populasi sekitar 12 juta jiwa, Belgia memiliki 3 komunitas utama berdasarkan bahasa, yaitu Flemish yang berbahasa Belanda, Wallon berbahasa Prancis, dan minoritas yang berbahasa Jerman. Banyak orang kadang-kadang merasa bingung karena perbedaan bahasa di beberapa wilayah yang berbeda di negara ini. Belgia juga terbagi menjadi 3 wilayah utama yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels, yang masing-masing dengan sistem pemerintahan sendiri. Belgia adalah negara federal dengan sistem politik yang tergolong cukup rumit. Belgia mengalami beberapa kali kekosongan pemimpin atau krisis politik yang menyebabkan negara itu tidak memiliki pemerintahan yang definitif untuk jangka waktu tertentu. Belgia pernah memegang rekor dunia untuk negara tanpa pemerintahan resmi selama 589 hari pada 2010 hingga 2011. Saat itu, perselisihan antara tokoh Flemish dan Wallon menyebabkan kekosongan jabatan selama 589 hari. Kedua kelompok ini memiliki prioritas politik dan ekonomi yang berbeda, sehingga sulit mencapai konsensus dalam pembentukan pemerintahan. Meskipun Belgia mengalami kekosongan pemerintahan, sistem administrasi yang mapan memungkinkan birokrasinya tetap berjalan. Bahkan, Belgia sering dijadikan contoh negara dengan stabilitas birokrasi meskipun mengalami ketidakstabilan politik. Belgia dikenal memiliki tingkat kebebasan sosial dan seksual yang relatif tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Negara ini memiliki kerangka hukum yang mendukung kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan untuk mengungkapkan orientasi seksual. Belgia memiliki sikap yang relatif liberal terhadap kebebasan seksual. Kontak seksual antara orang dewasa yang saling setuju adalah sah, dan ada hak penuh untuk mengatur kehidupan seksual individu tanpa intervensi negara, asalkan tidak melibatkan eksploitasi atau pelecehan. Pendidikan seksual di Belgia diberikan di sekolah-sekolah dan berfokus pada informasi tentang hubungan yang sehat, hak-hak seksual, dan kesadaran tentang orientasi seksual yang berbeda. Selain itu, Belgia adalah salah satu negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2003. Meskipun Belgia dikenal memiliki pandangan yang relatif liberal terkait dengan hak-hak individu, namun seks di depan umum dianggap sebagai perbuatan cabul atau perilaku yang mengganggu ketertiban umum dan dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda. Mayoritas rakyat Belgia memiliki keahlian dalam situs dan komunitas menemukan cinta di internet. Bahkan, mereka juga lebih nyaman berada dalam hubungan terbuka dan gemar bertukar pasangan. Curang dalam sebuah hubungan percintaan juga tidak menjadi hal yang terlalu besar untuk mereka. Prostitusi legal di Belgia, tetapi ada undang-undang yang mengatur praktiknya, seperti larangan terhadap pemaksaan atau eksploitasi seksual. Pekerja seks di Belgia dilindungi oleh hukum,
tetapi perdagangan seks tetap ilegal dan dilarang. Konsumsi alkohol dan ganja juga legal di negara ini, namun hanya untuk orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Ganja dalam jumlah kecil hingga 3 gram atau satu tanaman ganja untuk penggunaan pribadi adalah legal untuk orang dewasa di Belgia. Namun, penggunaan ganja di tempat umum atau di depan umum tetap ilegal, termasuk hukum yang ketat untuk mengatur distribusi dan perdagangan narkoba. Begitu juga dengan merokok. Merokok di tempat tertutup seperti restoran, bar, dan kantor di Belgia adalah ilegal sejak 2007, kecuali ada ruang khusus merokok. Namun, merokok di luar ruangan dan di tempat-tempat terbuka masih diperbolehkan. Selain itu, mereka juga telah melegalkan eutanasia atau yang sering dianggap sebagai bunuh diri terorganisir pada tahun 2002. Eutanasia adalah tindakan yang sah di Belgia, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan setelah proses medis yang cermat. Belgia menjadi salah satu negara pertama yang melegalkan eutanasia untuk orang dewasa yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang tak tertahankan. Namun, ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan yang sukarela dan sadar, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, penilaian oleh dokter, dan sudah melalui prosedur yang dilakukan dengan bijaksana. Menurut data terbaru yang tersedia, jumlah eutanasia di Belgia telah meningkat secara signifikan sejak legalisasi pada tahun 2002. Pada tahun 2020, sekitar 2.500 kasus eutanasia telah dilaporkan terjadi, yang berarti sekitar 2% dari total kematian di Belgia pada tahun itu adalah akibat eutanasia. Belgia adalah negara maju, dan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Belgia juga dikenal dengan infrastruktur yang baik, sistem pendidikan yang berkualitas, dan sektor kesehatan yang canggih. Kehidupan di ibu kota Belgia yaitu Brussels, menawarkan sistem transportasi umum yang cukup baik, termasuk metro, bus, dan tram, namun sering mengalami kemacetan lalu lintas yang parah. Meskipun infrastrukturnya baik, tingginya jumlah kendaraan pribadi menyebabkan sering terjadi kemacetan. Banyak orang Belgia tetap lebih memilih kendaraan pribadi karena alasan kenyamanan dan fleksibilitas. Belgia memiliki jaringan jalan raya yang sangat padat, salah satu yang tertinggi di Eropa, dan Brussels sering masuk dalam daftar kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Belgia sering masuk dalam 10 besar negara dengan kemacetan terburuk berdasarkan laporan TomTom Traffic Index dan lembaga lain. Negara ini juga termasuk salah satu negara dengan jumlah kendaraan terbanyak per kilometer persegi di dunia. Meski begitu, Belgia adalah negara pertama di dunia yang menerangi semua jalan tolnya dengan lampu yang menunjukkan perhatian negara terhadap keselamatan di jalan. Sepeda adalah salah satu moda transportasi yang sangat populer di Belgia, yang juga bagian dari gaya hidup. Banyak kota menyediakan jalur sepeda yang terpisah atau aman di jalan raya, serta jalan-jalan kecil yang ideal untuk bersepeda. Dengan luas negara yang tidak begitu besar, Belgia juga memiliki jaringan kereta api terpadat di dunia dengan panjang lintasan 4.078 km. Selain itu, jalur tram terpanjang di dunia adalah tram pantai Belgia yang beroperasi dari perbatasan Prancis ke perbatasan Belanda sejauh 68 km. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan. Cuaca di Belgia seringkali tidak dapat diprediksi, dan banyak orang menganggap cuaca Belgia cukup suram. Hujan lebat bisa turun kapan saja sepanjang tahun, dan musim dingin bisa sangat dingin dan gelap. Atomium, bangunan berbentuk molekul besi yang diperbesar 165 miliar kali, adalah salah satu simbol ikonik Belgia. Struktur ini dibangun untuk pameran dunia tahun 1958 dan menjadi daya tarik utama hingga sekarang. Meski sebagai negara maju, tidak begitu banyak gedung pencakar langit di sini dan hampir setiap bangunannya adalah bangunan tua. Belgia adalah salah satu tujuan terbaik untuk Anda yang menyukai bangunan tua, mendetail, rumit, dan bersejarah. Bangunan tertinggi di Belgia adalah Tour du Midi atau Zuidertoren yang terletak di Brussels, yang memiliki tinggi 171 meter. Brussels dianggap sebagai ibu kota de facto Uni Eropa dan menjadi pusat banyak organisasi internasional, termasuk NATO. Tingkat kesejahteraan di Belgia cukup tinggi, dan negara ini termasuk dalam negara dengan standar hidup yang baik di Eropa. Pendapatan rata-rata warga Belgia cukup baik, dan tingkat pengangguran relatif rendah, meskipun ada beberapa variasi antara wilayah Flandria dan Wallonia. Belgia memiliki gaji minimum pada 2025 di sekitar 1.955 euro atau sekitar 33,1 juta rupiah per bulan, tergantung pada sektor pekerjaan dan tingkat pengalaman.
Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lainnya. Namun gaji rata-rata di Belgia untuk seorang pekerja penuh waktu bisa mencapai sekitar 3.500 euro hingga 3.800 euro, atau sekitar 59 juta rupiah hingga 64 juta rupiah per bulan. Belgia memiliki pasar tenaga kerja yang beragam, dan banyak pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi, kesehatan, keuangan, dan pendidikan sangat diminati. Jam kerja standar di Belgia adalah 38 jam per minggu, dari Senin hingga Jumat, dan juga fokus pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Meski begitu, biaya hidup di Belgia cukup tinggi, terutama di kota-kota besar, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di Eropa Barat seperti Paris atau London. Selain itu, pajak penghasilan di Belgia juga tergolong tinggi, dengan tarif pajak progresif yang dapat mencapai hingga 50% untuk pendapatan tinggi. Semua pekerja di Belgia terdaftar dalam sistem asuransi kesehatan nasional dan berhak atas layanan medis yang dibiayai oleh negara. Pekerja membayar kontribusi untuk jaminan sosial yang mencakup perawatan medis, pensiun, dan pengangguran.